Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Sukma. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kompleks sampel analisis demi memenuhi mata kuliah manajemen dan analisis data epidemiologi dengan dosen pembimbing Ibu Farida Kumalasari, SKM MKM. Yang pertama yaitu membuat normalisasi bobot. Kita masuk ke menu transform, compute variable. Untuk penamaan variabel baru, kita namai bobot normal. Lalu pada tabel numeric expression, kita masukkan variabel V005, kita bagi dengan 1 juta. Lalu kita klik OK. Dapat kita lihat di sini bahwa sudah ada variabel baru bobot normal di dataset SDKI 2017. Lalu, langkah yang selanjutnya adalah membuat plan untuk analisis pembobotan atau side plan kompleks sampel. Kita masuk ke menu Analyze. Kita pilih kompleks sampel. Lalu pilih Prepare for Analyze. Kita browse. Kita save ke file yang ingin kita save. Kita beri nama. Selanjutnya kita save. Next. Pada kolom ini, pada kolom strata, kita masukkan variabel province V024. Pada kolom cluster, kita masukkan primary sampling. Dan pada sampel Y kita masukkan variabel bobot normal. Kita finishkan. Yang selanjutnya, kembali ke menu Analyze, Complex Sample, lalu ke Frequency, masukkan file yang tadi, kalau sudah Continue, klik Continue. Pada menu Frequency Tables, kita masukkan variabel Highest Education, masukkan Highest Education, lalu statistik, kita klik standar error, confidence interval, dan table percent. Lalu klik Continue, lalu klik OK. Dapat kita lihat pada output di mana yang memiliki no education itu sebanyak 3,0%,
primary 40,6%, secondary 46,9%, High-Card 9,6%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak berpendidikan sekunderi, yaitu 46,9%. Selanjutnya kita kembali lagi ke menu Analyze. Lalu kita klik Complex Sample. Lalu ke menu Descriptive. Kita masukkan Continue. Lalu pada kolom Measure, kita masukkan variabel Respondent Current Age. Lalu statistik, kita klik Standard Error, Mean, dan Confidence Interval, dan Sum. Kita klik Continue, dan OK. Maka dapat dilihat di tabel ini bahwa tabel ini menunjukkan rata-rata usia responden itu yaitu 38 tahun. Selanjutnya, analisis cross-type. Masuk ke menu analisis. Complex Sample, cross-type. Continue. Pada menu Rows, kita masukkan variabel age, dan pada menu Column, kita masukkan Highest Education, lalu kita ke statistik, kita klik row persen, confidence interval, lalu test of independence of row and column. Continue. Kita klik OK. Maka dapat dilihat untuk rentang umur 15 sampai 19 tahun, tingkat pendidikan yang paling tinggi yaitu secondary 69,2%, dan umur 20 sampai 24 tahun itu tingkat pendidikan yang tinggi yaitu secondary 71,9%, rentang umur 25 sampai 29 tahun itu secondary yaitu 61,8%, dan rentang umur 30 sampai 34 tahun yaitu secondary 54,5%, dan rentang umur 35 sampai 39 tahun itu pendidikan di secondary yaitu 49%, rentang umur 40 sampai 44 tahun itu secondary yaitu di primary yaitu 47,3%, dan rentang umur 45 sampai 49 itu di primary 52,5%.
Maka yang selanjutnya, uji regresi linear kompleks sampel. Yaitu kita masuk ke menu Analyze, kompleks sampel, lalu ke menu General Linear Model, Continue. Pada dependent variable, kita masukkan variabel number of living children. Lalu pada kolom faktor, itu kita masukkan H in lalu pada kolom covariates kita masukkan number of household, lalu kita klik OK. Di sini, di mana model summary dapat diartikan yaitu hasil analisis diperoleh 0,350, yaitu model regresi dapat menjelaskan pengaruh umur responden dan jumlah anggota keluarga terhadap jumlah anak hidup sebesar 35% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Baiklah, yang selanjutnya, uji regresi logistik kompleks sampel. Langkah yang harus kita lakukan yang pertama, kita kembali ke menu Analyze, lalu kompleks sampel, lalu ke Linear Logistic Regression. Pada menu Continue, lalu pada Dependent Variable, kita masukkan variabel knowledge, lalu pada menu faktor kita masukkan highest educational, lalu pada covariates kita masukkan
Langsung saja ke statistik. Dan juga kita masukkan OWS. Lalu statistik. Kita centang estimate, confidence interval, lalu continue. Lalu klik OK. Lalu didapat nilai ini. Maka dapat disimpulkan hasil analisis diperoleh nilai MC Fedden pre-pseudo R-square sebesar 0,038. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen atau pendidikan dan kepemilikan telepon genggam dapat dalam menjelaskan variabel pengetahuan tentang ovulasi sebesar 3,8%. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.